Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ananda dalam pembelajaran fisika. Gasing, gampang, tak pusing. Moga Ananda pada hari ini berada dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat. Kita awali pembelajaran kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang suhu dan pengukuran. Materi ini sebenarnya telah Ananda pelajari di tingkat SMP. Untuk tingkat SMA sekarang, kita lebih memantapkan lagi pembahasan tentang suhu dan pengukuran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan tentang pengertian suhu, yang kedua menjelaskan tentang alat ukur suhu, yang ketiga mendeskripsikan perbandingan skala termometer, yang keempat mengkonversikan satuan suhu dalam melakukan pengukuran, dan yang kelima menggunakan rumus konversi satuan suhu dalam penyelesaian soal. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat fenomena es dikatakan bertemperatur rendah, api dikatakan bertemperatur tinggi. Fenomena ini berhubungan dengan suhu. Suhu adalah ukuran atau tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda. Api tadi dikatakan bertemperatur tinggi, maka tingkat derajat panas api itu tinggi. Sedangkan es dikatakan bertemperatur dingin, ukuran tingkat derajat panas es itu rendah. Sekarang kita lihat alat ukur suhu. Alat ukur suhu itu adalah termometer. Dalam hal ini, termometer merupakan alat ukur suhu yang paling akurat. Suhu bisa juga dirasakan dengan tangan, artinya tangan bisa juga sebagai alat untuk mengukur suhu. Namun tangan bukanlah alat ukur suhu yang akurat. Termometer yang sering digunakan di dalam pengukuran fisika adalah termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kalau kita lihat, masing-masing termometer tersebut memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas. Titik tetap bawah dari termometer itu merupakan suhu ketika es mulai mencair. Dan titik tetap atas sebuah termometer adalah suhu ketika air mulai mendidih. Kalau kita lihat, termometer Celsius, titik tetap bawahnya 0 derajat Celsius. Titik tetap atasnya 100 derajat Celcius. Termometer Reaumur, titik tetap bawahnya 0 derajat Reaumur, titik tetap atasnya 80 derajat Reaumur. Termometer Fahrenheit, titik tetap bawahnya 32 derajat Fahrenheit, titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit. Nah, untuk Kelvin, Ananda dapat lihat bahwa titik tetap bawahnya 273 derajat Kelvin, dan titik tetap atasnya 373 derajat Kelvin. Apabila kita ingin melihat perbandingan skala termometer antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui jumlah skala masing-masing termometer. Kalau kita lihat termometer Celsius, jumlah skalanya 100, Reaumur jumlah skalanya 80, Fahrenheit jumlah skalanya 180. Jadi kalau kita lihat nanti perbandingan antara jumlah skala termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100. Sehingga di sini dapat Ananda lihat bahwa perbandingan skala antara C banding R banding F dan banding K adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Itulah perbandingan skala termometer. Perbandingan skala pada termometer akan dapat digunakan untuk mengkonversikan satuan suhu. Misalnya, bisa saja nanti kita konversikan dari Celsius ke Reaumur, dari Celsius ke Fahrenheit, dari Celsius ke Kelvin. Ataupun kita konversikan dari Reaumur ke Celsius, dari Reaumur ke Fahrenheit,
dari reaumur ke Kelvin. Bisa juga nanti kita konversikan dari Fahrenheit ke reaumur ataupun dari Kelvin ke Celsius dan reaumur. Untuk mengkonversikan satuan suhu ini, maka Ananda dapat lihat pada tabel ini, jika kita ingin mengkonversikan satuan suhu dari Celsius ke reaumur, maka dapat kita gunakan persamaan bahwa dari Celsius ke reaumur itu, reaumur adalah 4/5 dari Celsius. Sedangkan Fahrenheit 9/5 dari derajat Celsius ditambah 32. Karena jika kita lihat Fahrenheit, 32 derajat lebihnya dari Celsius. Untuk Celsius ke Kelvin, maka nanti Kelvin itu adalah C ditambah 273. Demikian juga nanti untuk reaumur. Reaumur ke Celsius, gunakanlah rumus. Celsius itu 5/4 reaumur. Fahrenheit 9/4 reaumur ditambah 32. Dan Kelvin 5/4 reaumur ditambah 273. Jika kita konversikan dari Fahrenheit, maka nanti konversi ke Celsius, gunakanlah persamaan atau rumus 5/9 dikali Fahrenheit dikurang 32. Apabila kita konversikan ke reaumur, maka kita gunakan rumus 4/9 kali F kurang 32. Sedangkan untuk Kelvin nanti, jika kita ingin mengkonversikan ke Celsius, gunakanlah rumus K kurang 273. Sedangkan jika kita mengkonversikan dari derajat Kelvin ke derajat reaumur, maka dapat kita gunakan rumus 4/5 dikali suhu dalam derajat K dikurang 273. Jadi untuk konversi suhu di dalam menyelesaikan soal-soal tentang suhu nanti, Ananda cukup gunakan rumus pada tabel ini. Sekarang marilah kita lihat contoh soalnya. Suhu suatu benda ketika diukur dengan termometer Celsius 20 derajat Celsius. Berapakah jika diukur dengan termometer reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Ayo Ananda, kita lihat pembahasannya. Diketahui T derajat C sama dengan 20 derajat C. Yang ditanya nanti adalah T derajat R, T derajat F, dan T derajat K. Untuk menjawabnya, kita gunakan persamaan atau rumus konversi suhu yang sudah kita lihat pada tabel tadi. Kalau kita konversi dari C ke R, maka R itu adalah 4/5 derajat C. Sehingga kita lihat 4/5 kali 20 dalam derajat reaumur. Hasilnya adalah 16 derajat R. Jadi 20 derajat C sama dengan 16 derajat R. Selanjutnya, jika kita konversikan dari Celsius ke Fahrenheit, maka Fahrenheit itu adalah 95 C ditambah 32. Dia akan menjadi 9/5 dikali 20 ditambah 32. 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 4, 9 kali 4 ditambah 32 dalam derajat F. 9 dikali 4, 36 ditambah 32. Hasilnya adalah 68 derajat F. Jadi 20 derajat C sama dengan 68 derajat F. Selanjutnya, 20 derajat Celsius itu dijadikan ke derajat Kelvin. Akan kita konversikan dengan menggunakan persamaan. Konversi dari derajat C ke derajat K adalah C
ditambah 273 derajat K akan menjadi 20 derajat C itu adalah 20 ditambah 273 derajat K. Hasilnya adalah 293 derajat K. Mudah kan Ananda? Jadi dapat dilihat fisika itu gasing, gampang, tidak pusing. Untuk konversi suhu, agar kita tidak rumit menggunakan bermacam-macam rumus untuk konversi suhu tersebut, maka kita gunakan rumus SCTP. Ingat moto SCTP? 1 untuk semua. Jadi sekarang kita gunakan rumus konversi suhu 1 untuk semua. Rumusnya adalah suhu pada termometer X dikurang titik tetap bawah dari termometer X dibagi titik tetap atas termometer X dikurang titik tetap bawah termometer X sama dengan suhu termometer Y dikurang titik tetap bawah termometer Y dibagi titik tetap atas termometer Y dikurang titik tetap bawah termometer Y. Sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Pada saat termometer X pada gambar menunjukkan angka 48 derajat X, berapakah angka yang ditunjukkan oleh termometer Y? Kita lihat di sini, termometer X, titik tetap bawahnya 30 derajat X, titik tetap atasnya 120 derajat X. Sedangkan termometer Y, titik tetap bawahnya 10 derajat Y, dan titik tetap atasnya 160 derajat Y. Yang ditanyanya nanti adalah, ketika X 48 derajat X, berapa Y? Maka pembahasannya kita gunakan rumus SCTP tadi. Rumus 1 untuk semua. TX dikurang TBX per TAX dikurang TBX sama dengan TY dikurang TBY per TAY dikurang TBY. Hasilnya adalah 48 derajat X dikurang 30 derajat X per 120 derajat X kurang 30 derajat X sama dengan TY dikurang 10 derajat Y per 150 derajat Y sama dengan 18 bagi 9 dapat 2, 90 bagi 9 dapat 10, 2 per 10. TY kurang 10 derajat Y per 150 derajat Y. Kita kalikan silang, maka diperoleh TY itu adalah 2 kali 150 derajat Y dibagi 10 ditambah 10 derajat Y. 2 kali 150 derajat Y, 300 derajat Y dibagi 10, 30 derajat Y ditambah 10 derajat Y. Sehingga TY adalah 40 derajat Y. Itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda dan Ananda lebih bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa Ananda mengerjakan tugasnya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.